Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, sudah siap belajar? Ya. Apa kabarnya hari ini? Baik. Sebelum mulai belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kepada dipandu, silakan ikuti doanya. Berdoa mulai. Pertama panjang. Ariel Febria. Apanya meter? Harum Agustina. Dwi Pertiwi. Satuannya kilogram. Dea Ananda. Fajar Arianto. Ketiga waktu satuannya skor. Gali Badila. Hatozai. Satuannya Kelvin. Hengki Kurniawan. Terima identitas saya. Lutfia. Satuannya Candela. Muhammad Agil. Keenam jumlah Mozan. Muhammad Ihsan. Mutia Sapira. Muhammad Arif Munanda. Satuannya ampere. Nelly tidak hadir. Rama Septiana. Rajib Gandhi. F adalah saya. Rofiko Yulianti. Rina Sapitri. Ri Pandu. Satuannya kilogram. Suci Aulia. Cynthia Dewi. Sinta Ratnasari. Sahrul. Rumus hukum Pascal. P sama dengan F per A. Tiara. P adalah kanan. Bulan Oktaviani. Satuannya Pascal. Satuannya Pascal. Ya. Hari ini kita belajar hukum Pascal. Hukum Archimedes. Minggu kemarin kita sudah belajar tekanan hidrostatik dan hukum Pascal. Ada yang masih ingat apa itu tekanan hidrostatik? Yang berada dalam bejana akan mengerjakan tekanan pada dasar bejana. Ya, itu tekanan hidrostatik. Yang kedua hukum Pascal. Siapa yang masih ingat tentang hukum Pascal? Tekanan yang dikerjakan Ya, Ril, apa? tekanan yang dikerjakan pada cair dalam bejana tertutup akan diteruskan segala arah bersama besar. Ke segala arah dengan sama besar. Rumus hukum Pascal apa? Ya, Pak Henki. F1 per A1 sama dengan F2 per A2. F1 sama dengan F2 dikali A1 per A2. Ya, itu rumus
rumus hukum Paskal. Hari ini kita akan belajar hukum Archimedes. Adapun untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini, apa yang pertama itu Lutfia disusul. Peserta didik mampu memahami faktor yang mempengaruhi gaya apung dalam zat cair. Gaya apung dalam zat cair. Karena hari ini kita akan belajar gaya apung atau gaya angkat ke atas. Yang kedua, arum, apa itu? Peserta didik mampu membedakan proses kerapu, tenggelam, dan melayang. Yang ketiga, Rofiko. Peserta didik mampu menentukan masa jenis suatu benda melalui konsep hukum Archimedes. Dan yang terakhir, apa Tiara? Peserta didik mampu menganalisis penerapan hukum Archimedes. Ya, itu tujuan pembelajaran yang akan kita capai selama proses pembelajaran hari ini tentang hukum Archimedes. Di sini ada sebuah video. Ada seorang anak kecil yang melemparkan batu ke dalam air dan batu itu tenggelam. Ya. Terus ada kapal berjalan di atas air tetapi dia tidak tenggelam. Dari video itu, ibu ingin bertanya, mengapa batu yang kecil bisa tenggelam dan kapal yang besar itu melayang atau terapung? Ya, apa Sarul? Kapal laut meskipun besar dan berat, ia memiliki banyak ruang kosong di dalamnya. Ruang-ruang itulah yang berisi udara di dalamnya, yang lebih ringan dari air. Sedangkan batu kecil tidak memiliki ruang kosong, seperti kapal laut. Artinya batu kecil lebih padat dan berat dari air di sekitarnya. Ya, ada lagi? Ya, apa Fajar? Batu kecil dapat tenggelam karena gaya tarik bumi lebih daripada gaya apung air. Ya. Jadi dari penjelasan hukum Archimedes ini. Itu materi yang akan berkaitan dengan materi kita hari ini tentang hukum Archimedes. Masih ingat kelompoknya anak-anak? Masih. Sekarang silahkan bergabung dengan kelompok masing-masing. Mejanya didekatkan. Kita akan melakukan praktikum tentang hukum Archimedes. Perwakilan kelompoknya silahkan maju mengambil LKPD. Perbandingannya, aqua kedua sudah, aqua keduanya itu di LKPD-nya apa? Perhatikan Trisakti. Itu kan ada ya, masukkan telur ke dalam gelas A, gelas B, dan gelas C. Gelas B isi 2 sendok garam. 2 sendok garam. Ya. Jangan misalkan ya. Nah, iyo gelas B 2 sendok. Misalkan ABC-nya telur 1, 2, dan 3.
apa yang terjadi? Kalian kalau sudah silahkan kalian presentasikan hasil pengamatan praktikum kalian untuk kelompok 5 terlebih dahulu. Kelompok 5 siapa? Silahkan maju. Ya, maju seluruhnya. Silakan kalian bacakan. Haris, teman-temannya yang lain silakan diperhatikan dulu. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil pengamatan kami. Satu, berapa posisi telur pada 1, 2, dan 3 berbeda? Posisi telur 1, ketika telur dimasukkan ke dalam air, ke dalam gelas berisi air, telur itu tenggelam. Posisi telur 2, ketika telur dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air dan dimasukkan 2 sendok garam, telur tersebut melayang. Posisi telur ketiga, ketika telur yang dimasukkan ke dalam gelas berisi air dan dimasukkan 3 sendok garam, telur tersebut mengapung. Berikan pendapat kalian tentang hasil percobaan yang kalian amati. Telur tidak akan bisa mengapung di dalam gelas yang berisi air tanpa adanya tambahan garam, dan tidak semua benda bisa mengapung di atas air. Google, jika Anda menambahkan garam ke dalam air, apakah telur akan lebih mungkin tenggelam atau mengapung? Telur bisa mengapung jika ditambahkan ditambahkan garam. Tapi tergantung garam yang ditambahkan. Jika 2 sendok garam dimasukkan ke dalam gelas berisi air, maka dia akan melayang, dan ketika dimasukkan 3 sendok garam, maka dia akan mengapung di tengah. Bagaimana menentukan sebuah benda dengan menggunakan hukum Archimedes? Contohnya cara melihat perhatian Bali, silakan perhatikan dulu. seperti yang dilakukan saat dia mandi. Archimedes menghitung volume mahkota tersebut. Dia menghitung masa jenis mahkota dengan menggunakan persamaan masa. Masa jenis yaitu masa mahkota dibagi volume mahkota. Ternyata hasil perhitungan menunjukkan mahkota raja tidak terbuat dari emas, karena masa jenis mahkota tidak sama dengan masa jenis emas asli. Itulah presentasi. Setelah presentasi pengamatan dulu dari kami. Ada yang ingin ditanyakan? Makan nasi. Menurut kalian, garam yang dituangkan ke dalam air akan terjadi apa jika dimasukkan di dalam air? Kalau garam dimasukkan ke dalam air yang ada bercampur, dan itu posisinya akan jadi apa? Melayang.
satu lagi apa? Tandu apa? Salah dapat nyawa. Sudah Amin. Selanjutnya kelompok 1. Yang lain suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pepatah tak kenal maka nyata sayang. Jadi perkenalkan saya Hengki Kurniawan dari kelompok 1. Kami di sini akan menjelaskan hasil percobaan kami terhadap bumbu Archimedes. Pertanyaan pertama, mengapa posisi telur pada 1, 2, dan 3 berbeda? Jelaskan. Hal ini akan dijelaskan oleh saudari Cynthia. Karena gelas ke-1 tidak diberikan garam sehingga dia menyala, sedangkan gelas kedua diberi 2 sendok garam sehingga menyebabkan dia melayang, dan gelas terakhir diberi 3 sendok garam yang membuat dia mengapung. Pertanyaan kedua, berikan pendapat kalian tentang hasil percobaan yang kalian amati. Hal tersebut akan dibacakan oleh saudara. Karena gunungan itu yang garam dapat mengapung, melayang, dan yang tidak dicek, garam akan tenggelam. Pertanyaan ketiga, jika ada tambahan garam ke dalam air, apakah telur akan lebih mungkin tenggelam atau mengapung? Hal tersebut akan dibacakan oleh saudara. Akan tambah mengapung karena dapat kita lihat dari hasil praktek gelas yang diberi garam lebih mengapung daripada gelas yang tidak diberi garam. Pertanyaan keempat, bagaimana menentukan sebuah benda dengan menggunakan hukum Archimedes? Contohnya, cara melihat keaslian mahkota raja dengan memanfaatkan air tumpah, seperti yang dilakukan saat dia mandi. Archimedes menghitung volume mahkota raja. Setelah ia mendapatkan volume mahkota tersebut, ia menghitung massa jenis mahkota dengan menggunakan massa. Jenis mahkota dengan menggunakan persamaan massa jenis, yaitu massa mahkota dibagi dengan volume mahkota. Ternyata hasil perhitungan menunjukkan mahkota raja tidak terbuat dari emas, karena massa jenis mahkota tidak sama dengan massa jenis asli. Dari materi yang kami sebutkan tadi, mungkin banyak yang ingin ditanyakan. Jadi, bagi kelompok sekalian yang ingin bertanya, kami persilakan. 3 sendok. Ya. Habis. Berapa sendok? 4. Telur yang melayang. Jika ditempatkan di wadah yang telah kita cobakan tadi, cukup 3 sendok garam. Sudah habis. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata atau tutur kata kami yang kurang berkenan, mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah hasil presentasi dari masing-masing kelompok yang sudah kalian amati dari praktikum. Ya, yang pertama di situ ada posisi benda atau posisi telur apa? Pada tenggelam kalau
air. Sebuah benda akan tenggelam ke dalam suatu zat cair apabila gaya ke atas benda yang bekerja ke atas lebih kecil daripada berat benda. Gaya benda ke atas, ya. Gaya benda ke atas. Berarti FA-nya lebih kecil daripada G atau berat benda. Posisi kedua, telur di posisi kedua apa di situ? Melayang. Cara dia melayang apa, Tiko? Benda akan melayang dalam benda cair apabila gaya ke atas yang bekerja pada benda sama dengan berat benda. Gaya ke atas sama dengan berat benda. Atau massa jenis benda sama dengan massa jenis zat cair. Posisi ketiga apa? Terapung apa atau zat? Ya, itu jadi posisi dalam hukum Archimedes ada 3. Ada apa saja? Tenggelam, melayang, dan terapung. Dari ketiganya itu ada rumus hukum Archimedes. Apa? Ya, silakan. FA sama dengan WU min WA atau FA sama dengan A VA G. Ya, FA gaya angkat sama dengan berat di udara, ya, dikurang berat di fluida atau zat cair. Atau gaya angkat ke atas sama dengan besar massa jenis dikalikan percepatan gravitasi dan dikalikan volume benda. Itu rumus hukum Archimedes. Sekarang ibu tanya, ngapo telurnya bisa melayang atau terapung? Karena diberi garam. Jadi apa fungsi garam di situ? Dapat membuat benda di dalam zat cair itu melayang atau mengapung. Tadi kalau kita hubungkan dengan rumusnya, syarat rumusnya melayang itu apa? Syaratnya apa? Massa jenis melayang. Syarat Zat cair apabila gaya ke atas yang bekerja pada benda sama dengan berat benda. kalau massa jenisnya melayang. Massa jenis benda sama dengan massa jenis zat cair. Jadi fungsi garam di situ untuk menyamakan massa jenisnya. Ya, kalau yang tidak diberi garam terjadi apa di situ telurnya? Paham? Paham itu Archimedes? Sekarang bahan praktikumnya silahkan diletakkan dulu di belakang. Di sini ada soal kognitif tentang apa yang kalian praktikumkan. Ya, bahan-bahan praktikumnya silahkan diletakkan dulu di belakang. Iya, di sini siapa Pak? Silakan dikerjakan. Pilihan ganda.
Sudah. Dwi sudah. Sudah semua ya? Yang utama. Ekor tinggi. Ya, sudah. Ya. Kok mungkinnya ada yang beberapa yang salah. Paham ya untuk materi hari ini, hukum Archimedes? Paham? Jadi posisi untuk hukum Archimedes ada berapa? Ada 3. Yang pertama apa, Rajib? Posisi pertama tenggelam. Yang kedua layang. Yang ketiga terapung. Masing-masing di sini beda. Jadi pengaruh dari hukum Archimedes ada 2. Ada massa jenis dan ada volume benda. Ya. Untuk pelajaran hari ini cukup sampai di sini. Di situ ada lembar refleksi. Silahkan kalian isi apa yang kalian pahami dalam belajar hari ini, apa yang belum. Ya, di lembar refleksi itu silahkan kalian isi. Untuk minggu depan silahkan kalian pelajari fluida dinamis. Pelajaran hari ini cukupkan sampai di sini. Silahkan istirahat. Akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.